Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah Nabiyuna wa habibuna sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya'i wal mursalin. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya lah kita sebagai seorang hamba banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bertahmid, banyak-banyak bertasbih, khususnya di bulan Agustus ini, bulan yang sangat krusial khususnya bagi bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia. Sholawat dan salam mari banyak-banyak kita baca, kita wiridkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Rasul kita yang telah menyampaikan kepada kita sejak 1400 tahun yang lalu ajaran Islam, iman dan ihsan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perihal detik-detik atau apa kejadian-kejadian besar yang terjadi sebelum dan pada bulan Agustus kemerdekaan Republik Indonesia. Perlu kita ketahui, saudara, Indonesia adalah hasil dari Perang Dunia Kedua. Indonesia adalah negara yang selalu didatangi dan dieksploitasi oleh bangsa-bangsa asing. Sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Bung Karno itu, beberapa bulan sebelumnya pada tanggal 4 sampai 11 Februari terjadilah pertemuan besar antara 3 blok sekutu, yaitu Uni Soviet yang diwakili oleh Joseph Stalin, United States Amerika Serikat yang diwakili oleh Franklin Roosevelt, dan United Kingdom yang diwakili oleh Winston Churchill. Mereka bertemu di Yalta, Crimea, bagian dari wilayah Soviet, yang mana pertemuan ini menghasilkan yang namanya konferensi Yalta. Apa hasilnya? Hasil dari konferensi Yalta ini salah satunya yaitu setiap negara, setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Tidak boleh dieksploitasi, tidak boleh dijajah oleh bangsa lain, tidak boleh dikuasai oleh negara lain. Inilah cikal bakal nanti akan lahirnya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya. Setelah deklarasi Yalta ini, kemudian pada tanggal 1 Mei 1945 Soviet sudah berada di Berlin. Terjadi pertempuran besar. Kemudian pada tanggal 7 Mei 1945 Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu, kepada Soviet khususnya. Jadi pada waktu itu Jerman dengan kekuatan militernya terkuat pada masa itu bertekuk lutut di bawah angkatan darat Soviet. Ya, ini juga nanti akan menghasilkan iri dan dengki sekutu kepada Soviet. Kemudian setelah terjadinya penyerahan tanpa syarat itu, masih ada satu yang belum mau menyerah. Siapa negara itu? Negara ini adalah negara yang sangat punya cita-cita tinggi, impian tinggi, yang mana dia merasa dirinya adalah sebagai pemimpin Asia, sebagai cahaya Asia. Dia ini adalah negara kekaisaran Jepang, dan Jepang pada masa itu masih bercokol lagi di negara kita Indonesia. Ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Pada bulan Juli, ya, tanggal 16 Juli 1945, Amerika Serikat meledakkan uji coba pertama dari bom atomnya di New Mexico, bagian dari Amerika Serikat.
Jadi Amerika menguji coba karena Amerika ini ingin menggertak Jepang. Amerika ingin memberitahu Jepang bahwasanya Amerika itu mempunyai senjata baru. Tetapi apa yang dikata, Jepang tak mau menyerah juga. Jepang dengan semangat penjajahannya, dengan semangat berani bunuh dirinya, tidak mau menyerah kepada sekutu. Tanggal 26 Juli kemudian terjadi lagi pertemuan. Tapi pada kali ini Soviet tidak diundang, ya. Terjadi pertemuan antara United States, Amerika Serikat, dan pemerintahan Chiang Kai-shek dari Cina. Mereka menghasilkan yang namanya konferensi Potsdam. Intinya konferensi Potsdam ini adalah meminta Jepang secepatnya menyerah kepada sekutu. Dan Jepang tidak boleh mengambil wilayah lagi, mesti menyerahkan seluruh wilayah yang diambilnya. Ya, Jepang tidak boleh menyerah tanpa syarat. Ya. Kemudian apa jawaban Jepang? Jepang tidak mau menyerah juga. Jepang tidak mau menyerah juga. Amerika mengancam. Amerika melakukan konferensi pers, ya. Tapi Amerika mengatakan bahwasanya kami mempunyai senjata baru yang akan mematikan seluruh warga Jepang. Tapi Jepang tidak mau juga menyerah. Jadi Jepang ini keras kepala, ya. Jepang ini keras kepala, bebal, degil, merasa masih paling kuat. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadilah serangan bom atom pertama Amerika Serikat di kota Hiroshima. Yang mana serangan pertama ini membunuh kurang lebih 100.000 warga Jepang hanya dalam beberapa menit saja. Jepang terkejut dong. Jepang terkejut karena Jepang tidak memiliki senjata seperti itu. Apa tanggapan Jepang? Jepang tetap saja tidak mau menyerah. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 1945, Uni Soviet dengan tentara daratnya yang baru mengalahkan Jerman, menyerang ke perbatasan dan menyerang negara boneka Jepang yang bernama Mansuko. Jepang terkejut. Wajar saja Jepang. Kenapa Jepang terkejut? Karena memang Soviet dan Jepang itu mempunyai perjanjian tidak boleh saling menyerang yang ditandatangani pada tahun 1941. Jepang terkejut, tapi Jepang tidak mau menyerah. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom yang kedua kalinya, yang mana kali ini dijatuhkan di kota Nagasaki yang membunuh 80.000 warga Jepang. Yang mana warga sipil, tentara semua mati. Nah, kemudian setelah bom atom yang kedua ini dijatuhkan, ditambah lagi serangan Soviet, terjadilah pertemuan antara sesama tentara Jepang. Mereka itu berbeda pendapat. Ada yang ingin melanjutkan perang, ada juga yang ingin menyerah kepada sekutu dengan syarat-syarat tertentu. Ya, yang mana Jepang meminta supaya wilayah-wilayah yang diambil Jepang pada masa Perang Dunia Pertama itu tetap menjadi milik Jepang. Jadi Jepang ini minta syarat. Amerika tidak mau menyerah tanpa syarat, tidak boleh ada syarat. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito yang dianggap dewa oleh bangsa Jepang mengumumkan kapitulasi atau menyerah tanpa syarat kepada sekutu, ya. Jadi pada masa itu Kaisar Hirohito meminta kepada semua tentara Jepang dimanapun berada di Asia Pasifik, di Asia Tenggara, untuk meletakkan senjatanya dan menyerah kepada Jepang. Walaupun banyak yang mendengar titah Kaisar ini, tapi ada juga sebagian yang melarikan diri ke hutan dan tidak mau menyerah karena rasa harga diri tadi. Dan banyak juga yang melakukan hierarki bunuh diri, ya, pakai samurai. Bagaimana nasib Indonesia pada masa itu? Pada masa itu wilayah kita Indonesia masih lagi dikuasai Jepang. Jepang masih komplit di Indonesia, belum dimasuki oleh sekutu, ya. Belanda belum datang, Inggris belum datang, Amerika belum datang. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945
Ketika Kaisar Hirohito mengumumkan ini, salah satu dari pemuda kita ya, termasuk Soekarno, mendengar pidato Kaisar ini daripada radio. Ya, di radio dia dengar. Di mana waktu itu Pak Soekarno? Pak Soekarno waktu itu posisinya masih di dalam Vietnam, berjumpa dengan ketua atau tentara Jepang di Vietnam, tentara keseluruhan tentara Asia Tenggara Jepang di Vietnam, yang mana Soekarno dijanjikan kemerdekaan, selalu dijanjikan. Kemudian setelah itu Pak Karno pulang ke Indonesia ya, kemudian terjadilah yang namanya kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok, yang mana Soekarno itu diculik ya, dan diminta oleh pemuda untuk secepatnya untuk membacakan proklamasi. Proklamasi itu maksudnya adalah maksudnya mengumumkan kemerdekaan Indonesia melalui radio kepada bangsa-bangsa di dunia. Jadi pemuda pada masa itu mendesak Pak Karno setelah mengetahui Jepang menyerah ya. Karena kalau sudah Jepang menyerah, berarti kita tidak ada lagi urusan kepada Jepang. Kita tidak ada urusan kepada Jepang, kita berhak menentukan nasib bangsa kita sendiri. Jadi fungsi pemuda pada masa itu sangat krusial. Memang awalnya Pak Karno itu keras kepala, dia tak mau. Pak Karno ingin menunggu titah dari Jepang lagi, menunggu titah dari jenderal Jepang lagi, ya. Pak Karno nggak mau, kemudian diculik. Nah, ketika diculik inilah Pak Karno ditekan, ya. Kemudian dengan suara bulat pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jumat kira-kira pukul 10 pagi, dengan baju putih-putih Pak Soekarno membacakan proklamasi 1945. Dan ini adalah hari yang sangat-sangat krusial bagi bangsa Indonesia. Bukan sampai di situ saja, ketika Pak Karno membacakan proklamasi itu hanya mengumumkan ya. Itu hanya mengumumkan kemerdekaan. Tapi untuk mempertahankannya itu butuh kurang lebih 4 tahun. Kenapa seperti itu? Karena nanti Belanda akan datang kembali. Inggris akan datang untuk memaksakan supaya Belanda berkuasa. Jadi kita itu mengumumkan kemerdekaan 17 Agustus 45. Tapi kita perang kemerdekaan 4 tahun lamanya. Sampai nanti konferensi meja bundar di Den Haag yang diwakili oleh Pak Muhammad Hatta pada tanggal 27 Desember 1949. Inilah cikal bakal Indonesia merdeka versi Belanda. Ya. Begitulah saudara, berbagai macam peristiwa yang terjadi sebelum Republik Indonesia merdeka. Republik Indonesia merdeka yang pada tanggal 17 Agustus 1945 itu bukanlah hadiah dari bangsa asing, bukanlah hadiah dari sekutu, bukanlah hadiah dari Belanda, apalagi dari Jepang. Tapi itu adalah hasil dari pendahulu kita, pejuang kita, pahlawan kita yang mempertahankan negara kita ini, yang mempertahankan kemerdekaan kita ini dengan air mata, dengan darah, dengan segenap tenaga yang mesti kita syukuri pada masa ini. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Semoga bangsaku, bangsa Indonesia selalu jaya, anak-anak bangsanya selalu mencerdaskan dan memakmurkan sesuai undang-undang kita 1945. Oke, mungkin itu aja. Nanti akan ada insya Allah video kedua dan ketiganya nanti. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menengok. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.